tanggal 10 Februari tahun 2024, tanggal yang akan dicatat dalam sejarah karena akan diselenggarakan kampanye akbar Capres-Cawapres Anies Gus Imin yang akan dihadiri 3,5 juta orang di Jakarta International Stadium. Sangat menarik jika kita ikut terlibat di dalamnya. Seharusnya saya berangkat jam 3 subuh, namun kesiangan, sehingga berangkat naik KRL transit di stasiun Kampung Bandan ke peron 8 menuju stasiun Ancol. Walaupun sudah kesiangan sekitar jam 8, namun animo masyarakat masih tinggi. Dari atribut yang dipakai, serta obrolan mereka, hampir semua penumpang yang turun di Kampung Bandan ini ingin ke JES. Masih ramai, padahal dari live Metro TV Stadion JES sudah penuh dan masih banyak yang belum masuk. Semoga KRL Ancol jadwalnya ditambah karena adanya konsentrasi massa di JES yang menggunakan KRL dari arah barat akan turun di stasiun Ancol. Dari stasiun Ancol ke JES bisa nyambung naik angkot atau busway. Ternyata kami tidak bisa masuk ke peron 8 karena pintu masuknya ditutup. Dengan alasan di peron 8 sudah penuh orang yang belum terangkut. KRL ke Ancol tiap 20 menit, sedangkan yang transit dari Duri atau Jatinegara lebih banyak. Petugas menyarankan keluar dan berganti moda transportasi pakai angkot M15A. Tangga ke atas di sebelah kanan dan kiri merupakan jalur menuju peron 8. Sebagian penumpang masih gaman, apakah menunggu jatah masuk ke peron atau keluar stasiun naik angkot. Suara berisik toa petugas bikin penumpang ada yang kesal juga. Sebagian penumpang berpikir ini bagian dari sabotase menghalangi masyarakat di JES. Menurut saya kejadian ini bukan sabotase tapi petugas kurang antisipasi, harusnya jalur KRL Ancol ditambah, serta gunakan display untuk memperlihatkan kondisi peron 8, sehingga petugas tidak perlu berteriak memberitahukan penumpang untuk beralih moda transportasi. Inilah penampakan peron 8 yang diambil dari pintu keluar. Tampak penuh masyarakat yang ingin ke JES. Sebagian penumpang berjalan keluar mengganti moda transportasi. Beginilah penampakan jalur keluar stasiun Kampung Bandan. Terus terang, seumur umur saya belum pernah turun di stasiun Kampung Bandan. AGK Kumur, jalannya sempit, motor sulit parkir atau mungkin tempat parkirnya ada di seberang lain stasiun. Ternyata jauh juga jalan ke pintu keluar. Untuk ke kampanye akbar di JES, tukang ojek minta tarif mengantar 50-120 ribu. Jika berjalan kaki sampai ke JES, diperkirakan 1 jam atau sekitar 6-7 km. Komunikatif harusnya minimal kasih video tuh gambar tuh kondisi di atas peron tuh kayak apa penuhnya gitu. Kasih aja itu ya, videonya seperti apa gitu, seperti apa. Masyarakat di sekitar stasiun ada yang orasi perubahan menyambut pejuang perubahan. Pintu keluar ternyata menuju Jalan Manggadu. Angkot tidak ada yang narik, tapi terima charteran.
Saya ikut bergabung dengan rombongan dari Tanah Abang yang mencarter angkot Tanah Abang stasiun kota. Bayar 10.000 per orang, diantar sampai stasiun Ancol, karena jalan sekitar JIS sudah macet total. Awalnya supir mengambil jalur normal lewat jalan Marta Dinata. Namun, karena macet, Pak supir langsung putar balik mengambil jalur belakang menuju stasiun Ancol. Informasi dari sesama angkot yang sudah narik 10 rit, dapat 1 jutaan. Alhamdulillah kampanye Akbar Ami membawa berkah bagi supir angkot dan keluarganya. Pengalaman tuh ada. Di ujung jalan ini, merupakan pintu rel kereta api yang bersebelahan dengan stasiun Ancol. Sekitar stasiun Ancol, ternyata terjadi penumpukan massa. Rombongan warga yang menggunakan mobil dan motor lewat jalan Marta Dinata bertemu dengan yang naik KRL. Ditambah lagi, ada perbaikan jalan dan parkiran kendaraan yang sudah memakai badan jalan Marta Dinata menuju perempatan Jalan Gunung Sahari. Muda-mudi, tua-tui terus berdatangan. Ada yang bernyanyi, berorasi, bersolawat, atau sekedar melihat-lihat seperti saya ini, tumpah ruah. Jalan setapak, rel kereta, jalan yang sedang diperbaiki, diteraba, agar sampai ke tujuan. Jalan layang di atas, adalah jalan yang dari Kemayoran, sudah macet juga.
Di depan saya ada rombongan pemuda gagah-gagah yang terlihat membawa beberapa bendera. Sayup-sayup terdengar mereka berorasi perubahan, lalu dilanjutkan bersolawat. Senang rasanya lihat pemuda-pemuda kita bisa berpikir kritis. Jadi ingat pemuda zaman proklamasi dahulu. Di sini mempet lagi, ada jembatan dari Ancol kalau tidak salah. Kita bergabung dengan massa yang lewat jalan kereta, lebih lancar. Karena animo masyarakat terus membludak, sementara yang tadi pagi bisa masuk akhirnya keluar, akhirnya kita putuskan balik aja guys.
Yang di depan kita adalah pemandangan warga yang terjebak macet, minta petugas membuka pintu tol Ancol Timur. Yang di sebelah kanan adalah pengguna jalan yang terjebak macet. Menurut supir angkot dia terjebak dari jam 6, berarti sekitar 3 jam. Sedangkan petugas yang ada tidak berusaha menguraikan kemacetan, sehingga pengguna jalan maksa pintu tol Ancol Timur dibuka. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Yang benci korupsi dan tak takut oligarki. Sinyal juga hilang di daerah sini. Anies Baswedan buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami jauh lebih. Jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Akhirnya kita lolos juga sampai ke stasiun Ancol. Karena stasiun Ancol penuh sesak, maka saya putuskan jalan kaki saja, lewat Jalan Marta Dinata sambil menghabiskan bater kamera. Ada yang baru datang juga guys. Di sebelah kanan banyak pemotor putar arah dan melawan arus. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, tapi kami terus berlari. Kita sosok pemimpin negeri. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Makin ke arah Mangga 2 makin lancar. Setelah halte Budi Mulya jalanan lancar, saya putuskan naik Gojek ke stasiun Kampung Bandan.